الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi dengan kami Alwas Channel. Semoga hadirnya kami sedikit membawa manfaat. Besar harapan kami, semoga saudara semua selalu mendapat kemudahan segala urusan dunia maupun akhirat, diberi keberkahan, umur, rizki, keluarga, dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alam barzah, alam penantian manusia di alam kubur. Saudaraku, alam di mana orang akan menunggu kedatangan hari terakhir disebut alam barzah. Alam ini menjadi pembatas atau perantara antara dunia dan akhirat. Alam barzah juga bisa disebut alam kubur. Di alam kubur ini, manusia akan menunggu hari kebangkitan dan hari akhir. Setelah kematian manusia terlebih dahulu melewati alam barzah sebelum pergi ke alam baka atau alam akhirat. Alam barzah disebut juga sebagai hari penantian manusia di alam kubur. Setelah kematiannya, dalam buku Pendidikan Agama Islam, karya Bahrul Ilmi, alam barzah adalah alam yang melambangkan perbatasan atau perantara antara dunia dan akhirat. Di sini manusia akan menunggu hari kebangkitan. Di alam barzah ini, manusia yang meninggal atau disebut mayat akan bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir. Mereka adalah malaikat yang bertugas untuk bertanya kepada mayit yang baru saja meninggal. Dan juga, para manusia di alam barzah ini hanya membawa amalan baik dan buruk yang sudah mereka lakukan selama mereka hidup di dunia. Selama mereka berada di alam barzah, manusia akan menerima balasan dari semua pahala atau apa yang sudah mereka lakukan selama hidup. Gambaran kehidupan di akhirat dapat dilihat dari peristiwa tidur. Mereka yang taat dan tidak memiliki masalah besar akan bangun pagi untuk sholat tahajud dan merasa malam tidak begitu lama. Namun, mereka yang banyak masalah atau dosa dalam hidupnya tidak bisa tenang sebelum tidur, sehingga malam menjadi sangat terasa panjang. Mengutip buku Akidah, Akhlak, Madrasah Sanawiyah, karya Harjan, Syuhada, dan Fida Abadilan 2019, kehidupan di alam kubur dapat ditunjukkan melalui surat Al-Quran, surat Ghafir ayat 46, yang artinya, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya, sesungguhnya apabila seseorang di antara kamu meninggal dunia, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya nanti di waktu pagi dan petang. Apabila yang ditampakkan ahli surga, ia termasuk ahli surga. Sebaliknya, apabila yang ditampakkan ahli neraka, ia termasuk ahli neraka. Kala itu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sampai nanti saatnya Allah membangkitkan kamu di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan di alam barzah ini, malaikat mungkar dan nakir mengajukan beberapa pertanyaan kepada mayit. Hal ini dilansir Anas radhiyallahu anhu yang pernah mengatakan, ketika seorang hamba sudah dimasukkan dalam kubur dan ditinggalkan oleh temannya, maka datanglah dua malaikat, lalu mendudukannya dan berkata, apa yang kamu katakan tentang Nabi Muhammad? Adapun orang mukmin yang berkata, saya bersaksi dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka api. Allah telah mengganti dengan surga yang keduanya dapat dilihat. Adapun bagi orang kafir dan munafik akan berkata, saya tidak tahu dan tidak bisa berkata seperti apa yang dia katakan. Lalu dia dibentak dengan ucapan, kamu tidak tahu, kamu juga tidak membaca. Dan kemudian ia dipukul dengan ganda besi dengan satu pukulan, seraya menjerit histeris yang didengar oleh temannya sekitarnya, kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Syaikhoni. Selain pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, manusia juga mendapat siksa kubur jika melanggar perintah Allah dan menjalankan larangan Allah selama hidupnya. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut. Nabi Muhammad SAW melewati dua kubur, lalu berkata, keduanya disiksa bukan karena melakukan dosa besar. Yang satu tidak betul-betul membersihkan kekencing, dan yang satu selalu mengadu domba. Hadis riwayat Asy-Syaikhoni.
Demikianlah penjelasan tentang alam barzah, alam yang menjadi penantian sebelum datangnya hari akhir. Mudah-mudahan setelah penjelasan di atas, kita akan senantiasa lebih bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baiknya bekal untuk kembali kepadanya adalah dengan membawa ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.